Bang Aryono katanya ya APBD untuk 2023 ya. Pemkot agak susah bernapas. Mungkin bahasanya bangkrut tadi. Emang kondisinya benar kayak gitu apa Bang? Banyak potensi PAD yang belum tergali. Artinya beliau juga mengakui memang di sistem Pemkot itu masih ada yang harus dibenahi. Ya, soal statement Bang Aryo bahwa pembangunan rumah dinas itu 75 miliar. Nah, ini setelah kita konfirmasi ya, hanya terfasilitasi di sini 20 miliar. Nah, ini data yang disampaikan Bang Aryo itu dari mana? Jangan sampai kayak gini cara berpikir atau menyampaikan yang berita yang sesat ya. Mohon maaf ini bahasa saya agak keras, misalnya sesat itu. Seakan-akan 75 miliar itu satu gedung. Jumpa lagi kita di Forum Bengkulu yang Pacak Galuh. Jadi Pacak Galuh ini Bang. Tagline-nya itu Bang. Itu ya. Bengkulunian, betul ya. Bengkulunian dan masih dengan suara Karni Ilyas. Oh gitu. Iya. Udah seminggu lebih kehilangan suaranya. Ya. Ini pemirsa. Viewers. Baru Bengkulu. Malam ini. Dan ini podcast paling malam yang pernah kita lakukan. Karena maklum Om, narasumber kita malam ini Bang Kusmito habis takziah tadi Bang ya. Iya, alhamdulillah. Mendatangi konstituen ya. Nyambi ya. Sekalian ibadah. Itu. Ibadah dulu atau konstituen dulu? Ibadah dulu. Bonusnya konstituen. Bonusnya konstituen. Iya, ini udah mau 2024 ini. Insyaallah. Harus tebar-tebar. Bukan tebar-tebar. Nah, malam ini bahasanya nah, kemarin kita sempat podcast sama Bang Aryono ya, Aryono Gumai dari Dewan Kota Bengkulu ya. Nah, ini ada tanggapan ini soal ini, saya jelasin dikit Bang. Oke, boleh. Tema kita malam ini sambil minum boleh ya? Boleh Bang. Ngopi, ya? Karena ini segmen ngopi ngobrolin politik 2024. Kata Pak Wali Kota ini kopi terenak di dunia. Ya, kopi terenak di dunia. Jadi tidak ngantuk. Ya. Kopinya Bang ya, bukan gelasnya. Ya. Sorry Cece. Ini sahabat saya ini yang ini ya, Better Home ini. Tapi saya nggak ngiklan ya, kebetulan. Nah, Bang, tema malam ini Pemkot bangkrut, tapi tanda tanya. Benar nggak Pemkot itu bangkrut? Yang itu sempat kemarin heboh disampaikan itu seolah-olah tapi diklarifikasi ya sama Bang Aryono bahwa dia nggak ada bilang Pemkot bangkrut. Nah, tapi ini jadi bahasan lumayan menarik dari Bang Aryono katanya ya APBD untuk 2023 ya. Itu Pemkot agak susah bernapas. Mungkin bahasanya bangkrut tadi yang muncul. Nah, itu yang akan kita tanyakan. Abang juga sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu ya. Emang kondisinya benar kayak gitu apa Bang? kita nanti akan cerita, kita pastikan tidak ya. Kalau menurut saya bahasa bangkrut terminologi bahasa yang menakut-nakuti yang menakut-nakuti dan juga jauh lah ya dari kenyataannya, karena kita kan bedah APBD itu kita bedah. Tapi saya mau menyapa dulu ini ya di dialog ini ya. Bang Benny ini ya sudah seperti saya anggap saudara lah sama Mas Bowo. Terima kasih ya. Saudara yang nakal saya ini. Dan punya ide-ide lah. Salah satu ya indikator anak-anak muda yang punya ide itu ketika membuka ruang seperti ini, ya, dialog, dan ini tersampaikan nanti ke banyak orang. Dan kita yakin bahwa pendekatan kalau bahasanya itu pendekatan elegan kalau diskusi seperti ini Mas Bowo. Ya, di samping juga ya baik itu hostnya maupun konstituennya maupun pematerinya. Karena dalam proses belajar.
Jadi impossible lah saya katakan, tidak mungkin bangkrut. Nggak mungkin bangkrut. Itu terlalu berlebihan bahasanya. Karena Pemkot kan bukan perusahaan. Ya. Bedanya apa Om? Saya ini host yang satu ini. Iya. Multifungsi dia. Oh gitu ya. Selain dia pintar bertanya, ya kan, dan pertanyaan yang gigit, ya. Wawasannya luas. Iya. Nah, itu sebenarnya jangan salah paham. Bangkrut itu beliau yang gitu buat ya. tulisan bangkrut itu. Oh, ini mau saya buka di sini. Tanda tanya. Tadi saya ngusulin judul bukan Pemkot Jadi ini bangkrut. setengah ngasung Om ceritanya beliau ini kan. Cuman politisi kan nggak ngasung. Bangkrut itu tidak punya kemampuan membayar. Ya. Mungkin banyak utangnya kayak gitu ya. Atau tidak lagi. Ya tapi kan memang Pemkot punya utang, Bang. Iya, tetapi kita punya kemampuan membayar. Masih bisa bayar. Iya, kajian-kajiannya kan konkret berkenaan dengan misalnya pinjaman kepada BJB. BJB itu ya. Pada saat itu Bank saya Jawa Barat. ke Bapemperda ya, itu kita mengkaji regulasinya. Kenapa pertanyaannya misalnya di angka 200 sampai 300 juta. Berarti pemerintah pusat, BJB, kemudian Menteri Keuangan itu sudah mengkaji. Ya kan, pemerintah seperti di Kepayang kalau tidak salah 98 miliar ya. Ya. Nah, itu sebenarnya sudah dikaji. Kemampuan kalian itu boleh pinjam segini, bayarnya juga segini. Gitu loh. Artinya dan itu sudah berlangsung kita 3 tahunan. 3 tahunan Dan oke kok. terangsur terus, Iya, terbayar. Terus ya karena terukur kayak gitu loh. Oh. Ya kan? Kalau kemarin misalnya soal permintaan untuk penundaan karena Covid itu banyak hal ya. Oh. Tapi tetap juga kewajibannya harus dilakukan. Tetap dibayar. Tetapi saya lebih melihat sebenarnya harus digali itu kemanfaatannya. Manfaatannya. Jalan, lampu ya. Itu yang luar biasa. Tapi sambil Abang jelasin, Boleh. saya mau ini bukan sponsor. Apa nggak merokok kan? Terima kasih, alhamdulillah. Mantan Ya. perokok tapi ya? Tapi tidak pernah saya. Tidak pernah merokok. Iya. Pantas kan. Kayak gitu. Bersih ya. Ya, tapi saya tidak pernah untuk meributkan yang merokok. Paling saya singgung-singgung saja. Misalnya Pak Tengku ya. Oh iya. Iya, kuat. Nah, Kakak Abang itu. tapi kalau saya sama Pak Itu dari Wali, jauh aja Bang Tem itu tahu dia merokok gitu. Iya. sama Pak Wali, kami nggak merokok. Gitu loh. Yang lainnya ya. Tapi tidak apa-apa bagi saya. Nah, balik itu tadi Bang. Ya. Pemkot, aku tarik ini sini. Ini belum bayar. Ini. Kita punya utang. Bukan kita sih. Pemkot punya utang. Iya. Nah, Ya Anda juga. Kita ini warga kota, KTP kota. oh, saya banyak yang ngutangin. Saya punya uang. Itu doa. Walaupun sebaliknya gitu. Iya. Nah, Pemkot punya utang. Kondisinya dalam keadaan utang itu artinya pembangunan di Bengkulu kan terhambat itu Bang. Menurut saya tidak. Enggak. Ya. Buktinya Bang. Kita lihat misalnya jalan, drainase, beberapa gedung. Ya, saya rasa tidak. Enggak. Nah, ini kan bukan persoalan kita bilang 1-2 hari soal BJB. BJB itu sudah berlangsung. Ya, udah masuk tahun 3, sudah hampir terakhir nih. Nah, oleh karenanya ini menjadi penting ya. Saya sedikit boleh nggak menjelaskan soal postur APBD kita. Oke, Ya, itu yang ini penting karena apa? Biar kita utuh, misalnya warga juga menilai. Nanti akan terjawab, kita ambil kesimpulan bangkrut atau tidak, begitu ya. Nah, kemarin setelah ini Pak Wali Kota melalui Wawali itu membacakan ya tentang postur APBD 2023 yang terakhir ya, yang sebelum ada surat Kementerian soal dana DAO. Ya ini ya. Nah, kita ini punya APBD itu sampai 1,2 ya. 1T 200-an sekian ya. triliun Ya. Kemudian pendapatan kita itu 1.229 miliar. Itu pendapatan. Nah, pendapatan kota. iya, pendapatan kita. Nah, kalau pendapatan itu kan rinciannya ada pendapatan pajak daerah, ya, pendapatan restribusi,
ya, bagi hasil ya. Bagi kemudian PAD, sumber PAD yang sah. Artinya Kemudian pendapatan transfer. Nah, ini menarik nanti ya. Transfer itu transfer pemerintah pusat atau transfer antar daerah ya. Nah, yang menarik sebenarnya pertanyaan itu soal kalau pendapatan itu kan ada PAD. Ya. Nah, PAD kita itu kemarin ya sebelum ada soal perubahan DAU itu 262 miliar sekian ya, juta sekian. 262 miliar ya sumber PAD itu ya. Nah, ini menjadi penting ketika awalnya dana DAU kita itu ada 657 miliar. Itu yang yang nanti akan ditransferkan. Nah, ada DAU peruntukan. Kalau DAU peruntukan itu ya yang sering kita jelaskan itu bahwa tidak bisa lagi untuk apa-apa. Ya. Nah, sekarang itu memang melalui penurunan. Ada penurunannya itu hampir 172 miliar. Jadi DAU yang kemarin 657 ya, sekarang itu akan dikasih ke kita itu 485 miliar. Berarti kalau postur yang tadi ya 1,2 tadi ya. sekian 1,2 sekian tadi itu yang memang akan ada kekurangan 172 miliar dari 1,2 ya. Nah, inilah yang menjadi diskusi kita. Saya katakan impossible kalau cara berpikirnya bangkrut. Karena apa? Yang pertama, bahwa itu kan sifatnya baru rancangan RAPBD. Artinya boleh di-upgrade nih. Boleh di-upgrade. Kemudian soal dari mana? Caranya kayak gitu ya. 172 miliar. Ini kalau kita tidak merubah struktur ya. Tidak merubah struktur, kita tetaplah. Kalau saya lihat soal pembangunan, yaitu soal balai kota semua ada tuh. Satu, kalau itu kecenderungan memang defisitnya melalui pendapatan, ya pendapatannya kita naikkan. Kalau pertanyaannya, karena kebetulan saya juga di Banggar, dari mana porsi pendapatan itu? Ya, pendapatan kita 262 miliar. Kenapa tidak kita naikkan sampai dengan 150 atau 200 miliar? Dari mana? Nah, ini harus ada penggalian lebih dalam. Oke, pertanyaannya fraksi PAN itu kita punya lembaga kajian juga. Ya, kita sering diskusi sama Pak Wali karena kebetulan ya beliau kader PAN dan kita sering ngasih masukan. Misalnya kita ada potensi pajak terhutang oleh objek pajak di PBB itu hampir 80 miliar. 80 miliar. Iya, yang orang PBB yang harusnya ditagih ya 80 miliar. Kemudian potensi-potensi baru apa yang diinikan? Pajak penerangan jalan. Kenapa pajak penerangan jalan? Setiap tahunnya, ini kajian kita 2018 sampai sekarang, kita kasat mata pasti akan mengatakan banyak pembangunan rumah-rumah. Baik itu rumah subsidi ya, baik itu rumah yang dibangun sendiri. Secara otomatis mereka pasang lampu nih meteran. Itu satu, pasang lampu meteran. Begitu juga ada yang menaikkan daya dari 900, 1.200, ada 3.000. Nah, konsekuensinya apa? Itu mereka kena pajak. Pajak penerangan jalan. Dan jadi masuk juga ke masuk ke kita. Nah, pertanyaan besarnya memang ada kendala ketika pemerintah kota belum bisa mengakses ke soal PLN yang di Palembang ya. Berapa jumlah? Nah, kalau saya mengatakan bahwa setiap tahunnya harus naik, ini nggak naik-naik nih. Orangnya kita harus gedor. Secara otomatis kita katakan pasti ada pendapatan penambahan di situ. Kemudian yang ketiga soal parkir. Coba lihat nih ya, Kota Bengkulu ini termasuk ramah terhadap ini pelayanannya. Rumah sakit kota itu ada parkir. Ya kan? Masuk. Nah, sekarang pertanyaan kita BUMD, BUMN, bank. Coba BCA, BRI. Ya kan? BPD. Itu nggak ada pajak parkirnya. Harusnya kan ada palang nih, kayak kita masuk mall. Pajak parkir ya kan? Persentasenya kalau nggak salah 35%. Iya, kayak gitu loh. 30 apa 35? Nah, itu kan potensi dihitung nih ya. Kayak bandara itu kan store. Iya. Bencoler store. Betul. Kemudian rumah sakit M. Yunus itu belum dilakukan upgrade lagi. Termasuk juga misalnya pasar-pasar ya. Nah, ini potensi-potensi yang memungkinkan itu untuk mendorong pendapatan. Saya dalam pandangan fraksi
saya tulis di situ, saya bilang Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum atau kelompok. Kalau kaum atau kelompoknya untuk merubah, saya katakan kalau pemerintah kota, DPR-nya hanya bisa mengkritik, saya bilang apa ruang Anda memberikan sumbangsi pikiran? Harusnya DPR-nya juga kasih tahu, kita giring yuk berbasis komisi-komisi. Itu ada potensi pajak, apa yang harus kita lakukan? DPR-nya mendorong, ya kan? Nah, tapi kalau tidak dilakukan itu tadi pemerintah. Kemudian dalam hitungan ini, hitungan saya itu objek pajak sama restribusi itu ada item sekitar 56 pajak dan restribusi yang bisa digali. Ya kan, misalnya salah satu contoh ini pajak hotel ya. Nah, ini ada hotel bintang 4, bintang 2, bintang 3, Hotel Melati. Nah, ini harus juga digali karena kita tahu sudah ada pembangunan, ya kan? Tenaga kerjanya sudah ada di situ, ya kan? Nah, ini kan menjadi penting ketika terus digali ya. Misalnya saya pernah diskusi soal telekomunikasi, ya, itu kan profit oriented saya katakan. Yeah. Kenapa setiap tahun tidak nambah? Ya, pemancar itu. Kemudian kalau Pak Tengku selalu mendiskusikan kami di fraksi, dia katakan kenapa tidak digali soal kita menggunakan IT berbasis operator ini. Ya kan, kita kan beli pulsa, ya kan. Yeah. Kemudian nelpon habis. Itu konteksnya adalah di Kota Bengkulu. Itu harus dikaji. Kemudian Pelindo itu banyak hal yang bisa digali di sana, ya. Keluar masuk kendaraan muatan, ya kan, bisa saja persentase soal keuntungan laba mereka masukkan ke CSR, itu bisa untuk membantu ya. Nah, memang perlu ada regulasi yang perlu dilakukan. Parkir sekarang, ya, jumlah angka-angka dari parkir yang ada, ya, baik itu luasan parkir maupun bisa saja dikaji soal besaran parkirnya. Nah, ini kan banyak yang perlu dilakukan, digali. Dan menurut saya 172 miliar itu bisa tertutupi. Dan saya katakan berani itu kan kenapa harus berani? Ketok palu tanggal 30 November. Pertengahan tahun 2023 itu ada namanya APBDP. APBD perubahan. Artinya itu bisa dibaca. Yang penting sama-sama bekerja, yang penting sama-sama berkeinginan untuk memajukan Kota Bengkulu, tapi tidak melemahkan. Kalau melemahkan itu sederhana, ini nanti bangkrut. Di mana pemerintah kota akan bayarnya? Nggak bisa bangun, ya kan? Terus ketika ada anggaran untuk membangun balai kota, itu juga dikritisi. Dibilang berapa? 72 miliar apa 75 miliar. Kita cek sama PU hanya 20 miliar bangunannya. Ya, tapi gini Bang, Abang panjang lebar tadi nyampaikan bahwa pendapatan kita ada sekitar 200 miliar yang bisa untuk menutupi istilahnya membackup utang itu gitu. Ya, bukan hutang. Istilahnya membackup inilah ya, kita defisit anggaran. Defisit anggaran ya. Belanja gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah emangnya PAD pendapatan Kota Bengkulu ini capai target enggak? Ya, nah saya katakan kayak gini, mencapai atau tidak targetnya, kan kita ini berbicara asumsi dulu. Asumsi ya. Triwulan pertama, 3 bulan pertama itu dievaluasi, 3 bulan kedua dievaluasi, sampai masuk APBDP. Nah inilah yang menurut saya awal ketika juga kita memberi tantangan. Saya katakan misalnya pernah tersebutkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Anda harus punya daya juang yang tinggi juga lah. Kalau misalnya hanya caplok dari yang kemarin masukkan ke data, apa pembedanya? Bahkan kasih tantangan. Nggak ada yang baru Pak. Iya, maksudnya tidak terlalu tidak terlalu semangat bahasanya, dan tidak ada nilai keberanian maksudnya. Atau dia kasih tantangan, saya kalau nggak target triwulan kedua saya mundurkan diri. Ini kan tantangan bersama.
ya kan? Tinggal dia bilang sama dewannya, kami perlu faktor pendukung. Ini guyonan Bang ya? Iya, ini gitu loh. Ini saya guyonan ya. Iya. Saran nih, kalau yang tugasnya untuk nagih-nagih itu nggak mampu, sewa debt collector aja deh. Itu saya katakan, Bang Ben, adalah strategi. Pendekatan ini kan ada persuasif nih, ada regulatif. Di Jakarta, di DKI Jakarta, bagaimana cara mereka menurut pajak-pajak hotel itu? Kerjasama sama KPK. Dan KPK itu surat ke kabupaten kota provinsi memberi ruang, ayo kita kejaksaan panggil, karena kalau tidak mereka itu adalah soal pidana penggelapan pajak. Tetapi bagaimana cara untuk mendorong mereka juga punya kemanfaatan tadi? Misalnya ada hotel di situ, ya lampu jalannya dipasang. Saya katakan ini soal konteks keadilan. Pemerintah kota itu kan kayak gitu, sehingga ada kemanfaatan dia. Kami bayar pajak nih, bla 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 bla. Tapi di depan hotel gelap. Ini kan jadi ini, pasangkan lampu. Jalannya nggak boleh berlobang. Ini repot juga kita nih sekarang ini. Jalan-jalan nasional, jalan-jalan provinsi berlobang ada di Kota Bengkulu kayak gitu loh. Saya sering bilang juga sama PU, kalau bisa tempel-tempel aja itu. Nggak bisa Bang. Kalau itu belum serah aset, dia bilang salah kita, ya repot juga kita. Ya kan? Ya pas repot itu ya, ini. Jadi Om, ini itu Mas. Kalau saya melihat di daerah omongannya beliau tadi, tanda kutip itu banyak potensi PAD yang belum tergali. Artinya beliau juga mengakui memang di sistem Pemkot itu masih ada yang harus dibenahi. Ya. Saya kasih contoh begini Om, Rumah Sakit Yunus, itu kan zaman saya dulu masih di LSM itu harusnya setor ke kota itu kan masuk kategori pajak parkir ya. Iya, pajak parkir. Itu berapa miliar gitu. Iya. Nah zaman saya dulu itu terutang gitu. Iya. Kalau nggak salah 4 miliar gitu. Itu sekitar tahun 2014 atau 2015 gitu. Iya. Baru Rumah Sakit Yunus gitu kan. Kita nggak tahu sekarang itu kan masuknya ke di Bapenda ya? Iya, ke Bapenda. Nah, kalau yang parkir di zona-zona itu kan masuknya ke dinas perhubungan kan? Enggak, Bapenda juga. Sekarang sudah Bapenda. Sudah Bapenda semua ya? Yang perhubungan. Nah, ya, dulunya ya. Oke, kita anggap potensi besar yang ada mobilitas harian itu kan bandara. Iya. Tempat belanja ada 2 kan? Pencolen kan, terus bank itu kan mobilitasnya tiap hari kan. Berapa bank swasta di Bengkulu? Betul. BCA itu coba padat orang antri. BRI, Bank Bengkulu ada 2 ya yang ini kan. Parkirnya ya. Parkir terus pajak hiburan ya. Pajak resto. Saya dengar kemarin Mercur itu setahun itu sampai 6 miliar ya. Iya, makanya itu perlu dilakukan pendekatan kaji lagi. Biar ini tadinya gratis. Iya. Demi pembangunan Bengkulu ini, kalau itu parkirnya bayar, itu bisa meningkatkan PAD itu tadi. Gitu. Ya kau bayar parkir juga bro. Woi saya pun kenal, saya lebihin. Iya. Lebihin kaburnya lah. Terus ini Om, masalah yang disorot itu kan Rumdin. Ya. Rumdin itu kan 70 miliar. Nah, tetapi setelah kita cek, ternyata kan itu ada anggaran-anggaran lain juga. Tidak mutlak, saya aja terkejut waktu dengar gitu ya? awalnya rumah dinas 70 miliar. Gila, berapa persen dari APBD ini kan? Oh gitu ya. Tapi kemarin ada klarifikasi dari Kadis PU, ternyata kan tidak sebesar itu kan. Itu ada anggaran-anggaran lain juga yang masuk di situ kan. Nah terus masalah bangkrut itu saya pikir sudah dijawab. Pemkot tidak bangkrut. Saya nggak tahu kata bangkrut ini dari mana, yang jelas ini provokasi Om Ben ini kayaknya. Gitu ya? Saya enggak kok, saya nggak bilang bukan Pemkot bangkrut tadi itu. Pemkot buntu sebenarnya. SN tadi sudah saya klarifikasi. Tidak mungkin, impossible tidak dibayar. Saya sepakat apa yang disampaikan, penyampaian pandangan wali kota yang dibacakan Wali terhadap pandangan praksi-praksi. Betul. Nah, ada masalah baru Om yang saya dengar dari omongan Om Mariano Gumai kemarin itu, alokasi untuk P3K yang jumlahnya kalau nggak salah 80 miliar. 80 miliar lebih. 81 miliar. 81. Ya. Nah, jadi kayak gini. Di DAU yang terbaru itu disebutkan memang sudah terkunci 81 miliar sekian.
itu untuk pengangkatan P3K. P3K. Nah, pengangkatan P3K ini menjadi ruang juga sebenarnya kebijakannya di kepala daerah. Dengan konsekuensi hampir 2.500 PTT kita itu tidak diangkat, kemudian tidak diperpanjang. Jadi PTT untuk 2022 ya, ini terakhir. Intinya angkat P3K, seluruh PTT ditiadakan. Nah, tadi saya katakan ya, kalau misalnya dilakukan rekrutmen P3K ini, ya P3K dilakukan rekrutmen, kita gunakan, ya kalau tidak salah itu mungkin tahun pertama kedua tercover di situ. Tetapi kita punya tadi, kalau PTT kita 2.500 kalikan 1.500.000 kalikan 12 bulan itu 45 miliar. Artinya bisa tersave di situ, ya kan? Nah, tersave di situ. Berarti pemerintah pusat ini kan memberikan solusi juga. Nah, ketika bahasanya 80 miliar ya tidak bisa digunakan, itu sudah termasuk yang saya katakan tadi kekurangan 172 miliar tadi. Nah, artinya tidak apa-apa kalau memang toh mau diangkat. Ya, kalau misalnya ditanya dengan saya, awalnya jujur aja saya bilang, ya angkat saja. Tetapi ingat, ketika mengangkat itu tidak boleh terzolimkan untuk 2.500 PTT kita, ya kan? Apalagi yang sudah ada masalah guru ya. Iya, guru gitu sama damkar ada juga damkar. Kan berapa ratus ya. Nah ini kan PTT dihapus nih Bang. Ya. Diganti P3K. P3K. P3K ini bukan ini ya. Bukan obat itu ya. Obat ya. Untuk obat darurat apa ini tuh ya. Tapi pengganti dari PTT. Ya. Nah, ada syarat-syarat syarat-syarat yang ini enggak dari untuk P3K ini? Sebenarnya kalau dilihat dari porsi-porsi kemudian mekanisme teknis itu, P3K ini dia punya ruang ini juga, ruang lebih besar juga sama ASN. Sepertinya dia mempunyai hak yang sama juga soal pangkat, golongan, pendapatan sesuai dengan ininya ya. Ya hanya saja yang membedakannya P3K ini ruang ketika pemerintah daerah menyatakan masih butuh atau tidak. Karena seperti di kontrak, ya kan? Ada limited waktu yang itu bisa dievaluasi. Beda kalau ASN. Kalau ASN kan mohon maaf ini kerja tidak kerja gaji, ya kan? Itu masuk tidak masuk sepanjang bla 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 masih tetap gaji. Beda dengan P3K nanti. Artinya sebenarnya tapi hak dan kewajiban kemudian ininya tidak jauh beda. Apa cuma ganti nama aja dari PTT jadi P3K gitu. Kalau saya berpikir bahwa bagaimana kita misalnya memfasilitasi PTT itu yang misalnya tadi dibilang yang memang di lembaga yang teknis sangat butuh tenaga kesehatan ya kan dari bidang ya guru ya guru TK ya kan guru SD SMP ya kan, kemudian bisa jadi yang spesialis lah damkar, BPPD, ya anak-anak muda yang memang dia hobi ke lapangan. Nah itu memang menurut saya itu yang perlu diinikan. Tetapi sekali lagi, pure itu adalah kewenangan dari kepala daerah. Nah kita ini kan kita sarankan sama Pak Wali Kota. Pak Wali Kota ini bagaimana? Ini memang kita sedang mengkaji nih. Kalau kita angkat ya P3K, cara otomatis kita mengorbankan. Nah saya tahu sifat Pak Wali Kota ini. Pak Wali Kota ini ya, coba lihat, dia tidak mau menunjukkan ASN itu. Yeah. Kadang-kadang ASN itu sendiri yang bertingkah, ya. Ada hal menyangkut hukum, bla 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 bla, itu dia tidak bisa, ya kan? Diinikan. Tapi kalau ini paling dia rolling, saya tahu benar. Apalagi kalau kita berpikir PTT yang sudah bekerja, mohon maaf ini ya, puluhan tahun, 20 tahun, di situ dia menghidupi anaknya. Di situ tahu-tahu kita ini kan. Nah ini saya tegas mengatakan, Praksipan tegas, formulasinya harus kita bicarakan benar. Apabila perlu, kalau memang sudah ditegaskan di bulan September 2023 November tidak lagi diangkat, setahun sebelumnya sudah harus disurati yang bersangkutan. Sehingga apa? Mereka berpikir pengalian, sudah berpikir ini jangan sampai ini banyak yang bingung ini. Kalau ya kan? Ini saya baca dari ini kan ya. Alokasi P3K untuk Pemkot itu
dari pusat 1.654. Nah, 1.600. Nah, itu sudah terbagi untuk 3. Ya. Guru 1.102, ya. tenaga kesehatan 344 dan damkar 208. Ya. Cuma itu. Nah, terus untuk yang lain gimana nasibnya? Ya makanya itu, ketika kalau ini ya kalau kita lihat seperti apa? Enggak, yang saya tengok itu taman itu ya kebersihan ya. Nah, kebersihan itu. Nah, ini tadi yang memang kita katakan dilematis juga. Tidak hanya soal taman, ada beberapa yang sudah Satpol deh paling banyak. Ya, Satpol PP pertamanan. Ya, nah ini yang perlu apa kajian lebih mendalam ya. Kajian lebih mendalam berkenaan dengan rekrutmen itu. Memang kalau kita bedah ini tadi 1.200, sedangkan kita ada 2.865. Nah, 2.800 ya. Artinya kan ini kan harus ada pengkajian lebih mendalam, ya kan? Nah, jangan sampai risdap ini masalahnya kan. Iya. Ya. Karena banyak orang nganggur nanti. Betul itu. itu. Kebijakan pusat ini langsung ditelan. Iya, kita zolim. Nah, tapi ada kekurangannya, Mas Bowo. Dana itu peruntukannya jelas. Kalau di tahun 2023 ini tidak ada pengangkatan, ya. Itu tidak boleh digunakan untuk apa-apa. Nah, itu memang yang saya masukkan ini apa? Silpa nanti dianggarkan lagi, ya kan? Di tahun 2024. Belum digunakan sampai kapan, saya sempat ketawa teman-teman. Ini sampai kapan ini? Nah, ini kelemahannya. Makanya kalau memang nanti diputus PTT itu mau tidak mau kita akan menyarankan pada Pak Wali Angkat. Mudah-mudahan bisa tercover yang tadi ya, yang hanya pindah aja statusnya. Kayak gitu. Bang Benny, saya menarik soal ini. Soal ini saya nggak tahu. Tapi ada juga yang bilang ya soal statement Bang Aryo bahwa pembangunan rumah dinas itu 75 miliar, ya kan? Terus sama kayak gitu ya? Rumah sakit Tino 70 miliar. Ya, 70 miliar. Nah, ini setelah kita mengonfirmasi ya, dan salah ini nggak salah ini. Hanya terfasilitasi di sini 20 miliar. Nah, ini data yang disampaikan Bang Aryo itu dari mana? Pembangunan balai kota itu 20 miliar. 20 miliar. Iya kan? Nah, rencananya di mana itu, Bang? Di ini. Air Sebakul Betungan. Saya itu, Bro. Kota Merah Putih kemarin. Ya, jadi ini konsepnya Bang, sambil kita makan, Bang. Ya, oke. Udah dibeli nanti nggak dimakan, mubazir tuh. Ini konsepnya seperti ini. Misalnya pertanyaannya sebelum tadi udah clear ya. Balai kota itu hanya 20 miliar. Kalau ada pendukungnya situ jalan, ya, jogging track, stadion mini itu kita bedakan. Jangan sampai kayak gini cara berpikir atau menyampaikan yang berita yang sesat ya. Mohon maaf ini bahasa saya agak keras, bisa sesat itu. Seakan-akan 75 miliar itu satu gedung. Ya. Gedung balai kota. Ya kan? Alangkah megah gedung itu untuk siapa itu? Walaupun ingat Pak Helmi Hasan itu sudah nggak bisa lagi jadi wali kota karena sudah takdirnya berdasarkan peraturan perundangan 22 periode. Bangun doang, menikmati tidak. Nah, kayak gitu loh. Ini kan jadi pertanyaan ini. Justru kalau menurut saya ya seperti talenta-talenta kalau takdir ini Kusmito Gunawan nanti jadi wali kota, ya Pak Tengku jadi wali kota, misal ya Om Deddy Wahyudi jadi wali kota dan lain sebagainya, termasuk ya teman-teman yang lain itu kan menikmat, senang loh. Makanya ini kita waktu ketika ada wacana itu, ketika ada yang counter attack terhadap ide itu jadi pertanyaan kita, ya kan? Nanti kita akan coba misalnya apakah diurus soal ini. Soal BPJS, nanti apakah diurus jalan mulus, apakah nanti diurus rumah sakit kota yang dulu tidak ada. Nah, clear ya, kita klarifikasi di sini 20 data dari PUPR 20 miliar. Ya, kalau yang lain sisanya pendukung itu untuk komplek perkantoran, ruang mini, kegiatan untuk infrastruktur olahraga dan beberapa ini. Nah, satu lagi kita ada hampir 16-17 OPD tersebar yang tidak satu tempat ya. Coba lihat nih BPPD, Dinas Sosial, Pariwisata. Nah, ketika didorong ke sana semuanya ini satu komplek. Nah, pertanyaannya ngapa sih ngabis uang? Ini kan pertanyaan nih.
Mungkin Bang Benny sama Mas Bowo juga tanya, ngapain ngabis uang? Kita sudah punya di ini, punya di Betiring. Nah ini kan kajiannya satu, ya. Salah satu untuk ini efek terhadap pengembangan kota itu harus dibuat daya tarik ketika orang menarik, ya, baik investasinya, baik dia melek. Nah dulu Betungan air sebakul, banyaklah sawit, banyaklah kebun-kebun tak terurus, ya, sepi, lampu tidak ada. Tapi sekarang di situ jalan tol masuk, ya kan? Secara otomatis, secara ekonomi apa? Nilai tanah pasti akan tinggi. Untuk siapa? Untuk warga juga sih. Kemudian orang berlomba-lomba ketika di pusat pemerintahan, ya, berlomba-lomba untuk menghidupkan pertumbuhan ekonomi, bangun ruko, bangun apa namanya itu perumahan, ya kan? Apalagi kalau mimpi besar dari Pak Wali Kota masuk akal, bangun masjid di situ. Pertanyaan kita, ngapain bangun masjid di sana? Ternyata kita baru tahu, atau kita sok-sok tahu sekarang. Atakwa itu, pemerintah kota itu niatnya mau minta sama provinsi, gak dikasih. Kita kadang-kadang berpikir kekuasaan itu sebenarnya kekuasaan kota apa kekuasaan provinsi sih? Kasih aja, karena Baitul Izzah kan sudah punya nih provinsi. Udah. Jadi Masjid Taqwa itu masih provinsi punya ya? Iya, lahan provinsi punya, cuman pakai pinjam aja. Pertanyaan kita apa? Oleh idenya kita bangun di situ. Ada nggak niat untuk minta hibah ke Pemprov itu? Lah sudah, harusnya kan dikasih saja. Kenapa? Ini enggak. Karena mungkin sudah sama Pak Gubernur. Iya. Kapan dihibahkan? Sudah indah, mungkin sudah elok kayak gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan lagi, daerahnya. Daerah situ memang tinggi. Kita ini potensi tsunami, banjir, ya kan? Dan itu juga bukan, saya dengar yang di sana ya. Entah informasinya benar apa enggak. Di situ enggak jalur gempa katanya. Yang di Betungan itu. Ya, karena bisa. Kalau saya melihatnya lebih begini. Pertama kan ngapo Pak Elmi mengalirkan itu, ya karena dia kan balai kota lama kan tidak ada lagi. Ya. Jadi itu beliau menganggap jangan sampai saya pergi ini ada yang saya hilangkan, tidak saya ganti. Nah, betul. Memang balai kota yang lama itu kan zaman Pak Hali. Ya. Zaman Pak Hali itu kan mobil belum banyak. Ya. Jadi kan mobilitas itu tidak seperti sekarang. Seperti sekarang. Dan betul. memang itu nggak strategis. Ya. Harusnya memang kompleks bener. Betul. Ya. Sudah pas itu sebenarnya. Saya menghargai kalau yang untuk balai kota ini. Anda dibayar berapa nggak gitu? Secara pribadi dekat rumah saya. Gitu. Oh dekat rumah. Ya. Aduh. Terus dan memang balai kota itu ya kayak kantor balai raya itu sebenarnya sudah nggak strategis lagi. Ya. Nggak punya nilai ekonomis untuk masyarakat sekitar. Ya. Harus dipindah. Ya. Kemudian kayak gini, Mas Bowo. Ini kan pertanyaan, kenapa sih sampai di masjid? Ya, menurut saya tidak juga bisa diganggu ketika kepala daerah ini kan punya gaya style ya kepemimpinan. Pak Wali dengan tagline ikonnya bahwa kota religius bahagia, ketika dia mendekati di sana itu tidak masalah. Terus pertanyaannya bagaimana dengan balai kota, tempat kerja yang awal itu jadikannya rumah sakit. Rumah sakit itu siapa? Untuk warga Kota Bengkulu. Jadi bayangkan kalau seandainya ya tidak dia korbankan. Kemudian rumah dinas, jadikan tempat pelayanan terpadu, ya kan? Karena memang kementerian pada saat itu minta harus ada tempat khusus karena itu soal kenyamanan, bla bla bla. Dan itu juga bagian dari strategi bagaimana satu OPD ya itu juga menghasilkan PAD, perizinan dan lain sebagainya. Dikorbankan di sana. Rumah rumah sakit untuk siapa? Untuk warga. Pindahlah dia di ini Atakwa. Ya kan? Nah sekarang betul tadi yang dikatakan bahwa ini kan jadi pertanyaan, seharusnya saya ini nggak habis pikir ya. Kalaulah tidak ada niat betul untuk membangun, kita juga nyarankan bangun itu salah satunya betul dia berpikir juga untuk kelanjutan pemimpinan. Soal takdir ini kan ini Allah yang tentuin nih, ya kan? Betul tadi dia paksa di situ, tempat di situ. Sehingga apa? Tadi imbasnya itu ada. Apakah misalnya ditanyakan, apakah gedung-gedung ada di Bentiring tidak digunakan? Digunakan. Jadi apa itu Bang kalau ditinggalin? Ya, itu salah satunya bisa saja nanti untuk sentra kegiatan ini ya. Pemerintah pusat yang wakilnya ada di ini
Oh, untuk perwakilan. Di Kota Bengkulu, ya kan. Kemudian sentra bisnis bisa kita adakan di situ, ya kan. Gedung-gedung itu, ya bisa saja untuk kegiatan-kegiatan. Jadi pasar baru atau kayak gimana? Mungkin kan, karena kita akan buat di situ sehingga di situ tidak kehilangan, ruhnya tidak kehilangan. Karena apa? Penduduknya sudah padat, ya kan. Karena kita mendorong. Pun waktu dulunya kan Om udah dibangun tuh, sempat kena gempa kan Bang? Ya. Diperbaiki, belum ditempatin nih. Ya. Ketika ditempatin di situ efek domino salah satunya nih, tanah jadi naik. Nah di Nisbakul dulu main mungkin di angka kalau nggak salah itu di bawah ratusan lah ya, di bawah ratusan ya, 1.000 ya. Sekarang itu sudah di atas nih, ada yang 800, ada yang 500. Artinya apa? Itu siapa yang mempunyai kemanfaatan? Saya katakan warga, karena nanti kan akan terus berkembang nih, dibeli, dijual, dibeli, dijual. Nah ini kalau kan ramai di sana, iya, enggak banjir di sana, nggak banjir gitu loh. Itu berpikirnya kan memikir ke depan ya. Apakah dinikmati oleh Helmi Hasan, Pak Wali Kota? Tidak. Justru dia berpikir untuk kelangsungan. Ya. Nah, saya menjadi repot ketika itu yang dikucilkan cara berpikir untuk naik ke depan. Malah dikatakan soal ini dana untuk penanggulangan banjir. Secara otomatis drainase, ya, jalan-jalan siring-siring, jembatan itu adalah penanggulangan. Tinggal lagi kita akan berpikir bahwa pernah kita diskusikan dan itu disampaikan oleh Pak Wali, dikumpulkan APBD kita ini, ya, untuk ngurus banjir sungai Bengkulu itu nggak akan cukup. Artinya apa? Harusnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi itu bantu dong kota. Itu yang mau kita bahas besok. Ya itu kan enggak, ya kan? Ya. Terus pertanyaannya, apakah kita harus protes keras sama Bupati Bengkulu Tengah? Dia akan bilang bagaimana kami mau menyetop alam itu, ya kan? Nah inilah yang perlu menurut saya ruang-ruang sebenarnya tidak berpikirnya anggaran itu untuk pembangunan saja, tidak. Ya, kita anggarkan hampir 400 juta di Basnas. Karena ada peraturan, kita dorong di situ. Kita lihat dana BPPD itu teranggarkan di situ semua. Karena tidak boleh juga 34 OPD itu ada OPD yang tidak, ini tidak. Kalau besar kecilnya memang sesuai dengan porsi. Karena mereka juga ada dapat DAU ini memang yang sudah ditentukan pusat. Misalnya Dinas Pendidikan hampir 15 miliar. Itu memang nggak bisa diganggu, memang sudah ini ya, DAU untuk ini, untuk dana kelurahan udah nggak bisa, atau DAU misalnya di PU ya, kegiatan untuk penguatan misalnya fisik. Nah menurut saya tidak dalam artian meninggalkan BJP, tetap terbayarkan kok di situ, tapi lihat manfaatnya, jangan soal kita memberikan ansuran 34 miliar 30 miliar, tapi manfaatnya ya juga harus di ini. Jadi masalah utang bakal selesai ya? Tahun ini katanya, tahun depan itu 30 miliar? 34 sisanya ya? Tahun ini 80 miliar? Tahun yang ini? Nah, sekitar itu. Jadi utang Pemkot itu selesai. Karena kalau ngomong utangnya nggak sensitif, karena negara itu utang juga kan. Iya. Indonesia juga berutang, Pak Jokowi berutang juga. Nah, sebagai presidennya ya, negaranya gitu. Bebannya Pemkot ini kan jangan baper pula Pak Jokowi. Warisan masa lalu. Ya. Pegawai. Nah, apalagi Mas Bo, saya klarifikasi, saya tidak sepakat bahasanya kita ngutang tidak ada pembangunan untuk membayar. Loh, ini soal untuk pembangunan. Gitu loh. Beda kalau misalnya uang itu kita utang, uang itu kita bagi-bagikan gitu ya, masuk kantong. Ini kan memang untuk pembangunan. Efek pembangunan itu jalan, lampu itu harus menjadi ruang didiskusikan. Kayak gitu loh. Jadi kalau omongannya Mas Aryono itu kan lebih pada opini pribadi ya. Oke. Dia dianggap utang itu tidak ada yang mendesak di kota itu.
Padahal sebenarnya kalau mau dihitung banyak yang mendesak. Banyaknya itu jadi nggak ini lagi kan. Itu aja opini pribadi saja kan. Terus ada data yang kemarin saya bandingkan itu berbeda. Jadi kalau kata Bang Aryono kemarin itu PAD kita tuh nggak nyampe 200 miliar. Terus kan tadi ngomong 200 sekian kan. Saya juga tengok di data LRA itu, LRA 2021 itu juga kalau nggak salah di bawah 200 miliar. Jadi ada angka muncul tadi itu. Kalau potensi PAD saya yakin ratusan miliar. Karena itu jelas, taksiran mata telanjang aja bisa kita hitung. Banyak yang belum ini bisa ditarik itu nanti kasda itu. Terus juga saya nambahin sekalian Abang jawab, PAD itu yang belum terserap itu bahasanya benar nggak? PAD bocor atau tidak terserap aja? Beda lagi apa PAD bocor? Kalau bocor itu lebih tidak terrealisasi. Kalau bocor itu lebih kepada ada indikasi kong kali kong lah ya. Sejogjanya misalnya orang apa namanya hotel, hotel itu misalnya kayak gini, ada 80 misalnya hotel huniannya, misalnya 40 ada. Nah ternyata kong kali kong bisa nggak, kami hanya sekitar 5 aja. Nah itu kecenderungan bocor. Atau parkir tadi, parkir yang sejogjanya apa namanya itu bisa itu ketika dia melakukan tender misalnya ya kan, atau PL misalnya sekian 2 miliar, padahal ketika dikaji-kaji terlalu murah itu misalnya kan. Nah tapi kalau yang namanya potensi belum digali itu tadi memang tidak bergerak, cuman sekedar ya misalnya ditagih, belum ada ya balik lagi, padahal hari-harian kita lihat tiap hari itu. Saya sempat sama ini pendapatan saya bilang, Mas, apakah saya bilang penjual pecel lele yang ada di Kota Bengkulu itu bisa kalian kenakan pajak dan retribusi? Iya, dia bilang. Kan itu dianggap apa nih ya? Kayak seperti apa nih, rumah makan apa segala macam ya pendapatannya. Saya tunjukkan satu tempat, saya bilang itu kalau saya setiap lewat tidak pernah tidak sepi. Itu harus digali, ya kan? Ayo saya bilang kita ke situ, kita tongkrongi. Saya bilang kapan saya lihat dia ini, dia apa namanya itu dia sepi. Nah ini kan sebenarnya potensi yang harus digali. Tapi kalau misalnya mereka tidak punya metode, tidak juga didukung dengan ini ya. Misalnya tapping box ya. Tapping box itu yang pakai mesin penghitungan. Sehingga di situ langsung. Ketika kita diskusi apakah itu merugikan ini pengusahanya? Tidak. Diambil itu dari uang pembeli konsumen. Konsumen ya. Kayak gitu loh. Nah, Mas Bo, artinya apa? Nggak ada yang perlu di ini kan menurut saya. Mas Gus. Jadi memang begini, Bang. Kita ini perlu menghadirkan nanti dari DPPKAD ya. Karena itu ada data yang perlu kita sinkronkan. Betul. Ya. Karena saya kan punya data LRA itu kan, termasuk LHP kan. Dan ini kan bagus untuk kemajuan kota kan. Iya. Nah, kalau saya melihat di Jakarta itu, Mas Gusmito, Mas pula kan, apa namanya itu terintegrasi. Betul. Jadi misalnya kita nginap di hotel, itu di situ udah tulis kita belanja itu langsung terintegrasi ke sistem apa di pemerintah daerahnya, bahwa hari ini ada orang nginap di sini pajaknya 10% atau berapa itu kan. Nah ada nggak upaya Pemkot untuk sistem digitalisasi seperti itu? Itu yang saya bilang tadi, tapi itu yang pernah kita dapat hibah itu dari Bank PD, kemudian juga kita pernah menganggarkan yang sifatnya kita pakai mesin nih. Secara otomatis itu bagian dari tingkat kejujuran juga, Mas. Karena orang memang ini harus diadvokasi, pembeli juga harus tunggu minta struknya, sehingga langsung tertulis kan, ya kan, harga ini sudah termasuk pajak ya 10% misalnya, ada ya sesuai dengan ketentuan berlaku. Nah itu memang harus digali, makanya pendapatan juga harus tantang dewan. Kami butuh ini untuk peningkatan. Ngeri itu kalau udah diterapkan itu. Iya. Hotel-hotel itu nggak bisa yang istilah apa itu? Open BO yang kayak gitu jam-jam itu nggak bisa, harus bayar penuh. Ini juga mencegah itu prostitusi bro. Atau misalnya terisi, tadi saya bilang terisi 20 nih hari, ya kan, dia buat di situ 5 karena cara manual. Betul. Untung saya nggak pelanggan sana. Ya kan, banyak aja soal kalau itu dia.
Nggak, kayak masalahnya kan kita contoh mercure itu kan udah bagus kan, jadi nggak bisa kita main-main apa namanya bil kan. Anda promo lagi mau dapat tiket kamar ya? Karena saya kemarin tuh dengar nyumbang PRI sampai 6 miliar, berarti kan itu bagus. Sistemnya. Dan itu dicontoh oleh hotel-hotel lain di Bengkulu. Apalagi kata beliau tadi, pecel lele di Bengkulunya ada berapa ratus. Itu saya kasihkan, mulai mana ini Betungan sampai situ Sungai Hitam ya. Itulah omset mereka itu. Ngeri itu kalau dihitung itu. Oke. Jadi itu PR-nya. PR kita ya. PAD ratusan miliar. Saya mempertegas ya. Kesimpulan saya mempertegas. Tadi sudah kita klarifikasi ya. Bahwa 75 miliar untuk balai kota itu tidak ada. Yang ada itu 20. Faktor pendukungnya menjadi beda kalau kita bilang. Jadi soal gedung balai. Ya clear ya. 20 miliar. Kemudian soal apakah nanti hampir 6.000 ASN itu tidak bisa gaji. Saya pastikan gajian, sama seperti apa yang disampaikan Pak Wali. Tinggal lagi PR-nya masalah P3K dan PTT ya. Iya, P3K itu kita tetap akan diskusi sama kepala daerah. Ya. Itu PR loh. Iya, diangkat atau tidak gitu loh. Karena nasib ratusan orang. Betul. Di tangan ditentukan tahun ini ribuan. Betul. Ya nggak dari 2000 sekian tadi kan yang diakomodir cuma 1000 sekian gitu. Oleh anggaran 82 miliar. Ya, artinya kan ancamannya itu bahwa nanti ada pengangguran sekian banyak. Betul. Nah, soal pembangunan itu tidak hanya identik dilihat kalau bahasa saya itu gedung saja, ya. Jalan, drainase, ya kan, kemudian ini apa namanya sumber daya manusia, bantuan-bantuan itu ada bagus juga untuk rakyat juga. Saya tidak sepakat dan dulu saya katakan APBD itu untuk rakyat. Nggak boleh APBD itu semuanya misalnya untuk bangun gedung jalan, tidak. Kenapa di situ ada dana ke bansos, dana ke dinsos? Kenapa di situ ada dana kesehatan? Ya karena mereka juga harus ini. Kenapa ada dana di pendidikan? Juga harus terdistribusi dengan baik. Ya. Kemudian soal utang, negara ini bukan kota Bengkulu saja yang berutang. Yang minjam BJB juga banyak daerah lain ya. Jadi saya mengikuti proses itu ya, yang BJB. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BJB-nya bolak-balik dikaji. Kota Bengkulu harus menyampaikan pendapatan, ya, belanja, ya kan, bla 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 harus disampaikan sehingga mereka mengkaji berapa tawarannya. Kita pada saat itu kalau nggak salah 300 sampai 400. Nanti tidak sebesar itu yang di. Artinya apa? Mereka punya analisa bahwa Anda itu hanya bisa minjam sekian. Terus peruntukannya untuk apa? Itu harus disampaikan. Berarti Pak itu memang ini ya. Gitu loh. Bang Bengkulu kemarinnya. Ya, artinya gitu ya. Nah, terus soal ini, soal kita punya kalau bangkrut hutang tidak saya katakan ya. Misalnya defisit nih ya 172 miliar. Bagaimana caranya tadi? Potensi pendapatan kita gali lebih dalam dan lebih serius. Dan itu bisa. Tapi kalau kota DPR-nya mau seperti ini saja, ya, dinasnya mau seperti ini saja, tidak akan pernah bisa maju, ya kan? Nah, menurut saya is okay. Nggak ada yang takutkan. ASN saya pastikan bahwa nggak ada ceritanya. Negara itu menjamin, daerah ini menjamin, ya. Betul kata Pak Wawali, jangan menakut-nakuti lah. Ya, karena ada yang sampai ini WA sama saya. Bang, itu gimana ceritanya Bang? Apa kami nggak bisa gajian? Masa? Kami nggak pernah dengar di Indonesia Raya ini ada ASN yang tidak dibayarkan. Saya bilang itu dananya dana pusat, ya kan? Pendukungnya memang pendukung dana daerah, artinya sudah dijamin. Kejawab lah. Iya kan? Kayak gitu loh. Om komisi apa Om? Saya komisi 3. Membidangi pendapatan. Nyalon lagi nanti ya? Pendidikan boleh. Kemudian nggak nyalon lagi nanti maksudnya kan? Oh iya, mungkin maju lagi. Oh maju, iya insya Allah. Masih di dapil yang sama. Nah ini ya, saya jujur saja harus saya katakan bahwa yang pertama saya patuh sama partai ini. Ya, partai kemana arahnya, ya kan? Disuruh ke sana oke, ke sana oke. Tapi sepertinya lebih diminta dulu untuk berkarya di kota. Masih di kota. Ya, masih di kota. Tapi itu nanti khusus Bang Deddy katanya 10 kursi. 10 kursi. Ya, nanti itu kita bahas tersendiri. Dapilnya ya gambarannya dapil ratusan. Kami
nanti podcast lagi sama Bang soal 2024 ya. Siap, saya akan siap. Karena banyak sekali isu-isu kota ini harus dikawal bersama. Dan kita butuh orang-orang muda seperti beliau ini yang beliau mengakui ada kekurangan di Pemkot kan. Dalam peningkatan PAD memang masih kurang. Tapi intinya dari kekurangan itu, ayo kita jadikan kelebihan gitu kan. Itu tadi bahasan kita ya, terkonfirmasi ya dari apa yang kita bahas kemarin. Yang lagi ngomong bangkrut apa bro? Siapa? Yang lagi enggak, aku ngomong Pemkot Buntur apa? Iya. Kita nih host yang ladas lah. Ya itu cuma clickbait. Tapi dalam proses ini ada edukasi yang disampaikan. Itu yang paling penting. Ya, jangan sampai juga penyampaian terhadap statement itu mengandung kesesatan. Ya. Itu boleh juga lah bahasa. Tapi bisa juga orang menangkap itu sendiri yang buat. Kadang yang menyampaikan itu nggak begitu ditambahi, dipotong-potong. Tapi kalau nggak ada Bang Ardino Gumai, ya pikirannya kayak ini. Jadi ada ini umpan balik kan? Umpan balik itulah. Itu masuk. Aduh, susah juga jadi bangkalan. Mempertahankan ya. Surat. Makasih banyak Bang Kusmito. Terima kasih. Salam buat Pak Wali sama anggota-anggota dewan yang lain. Ya. Salam juga sama personil-personilnya Pemkot, semangat terus untuk maju jadi Bengkulu yang religius dan bahagia. Kalau kita baru bahagianya, religiusnya belum. Besok kita pakai peci. Amin kan dulu. Itu kan masuk surga. Yakin surga. Jumpa lagi nanti kita ya di bahasan-bahasan di ngopi nih. Ngobrol politik 2024 ya. Tapi ini bahasannya ya karena kekuasaan ya si bahasan politik. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.